Sementara itu, pasca konferensi pers dari kepolisian tentang hasil penyidikan kasus meninggalnya Aryan Daru Pangayunan, pihak keluarga tidak membantah hasil penyelidikan kepolisian. Bisa kami sampaikan, kami ini sedang fokus untuk tetap menjaga hati dan pikiran dari anak-anak almarhum. Karena kan seperti kita ketahui ini juga bukan proses yang mudah, bukan proses yang istilahnya ya kita semua tahu situasinya seperti ini ya. Ini sangat berat bagi kami gitu. Nah, kami juga mengajak kepada teman-teman media dan masyarakat luas untuk ikut mengawal jalannya proses ini dengan empati, kemudian informasi yang cukup berimbang dan objektif. Ya, kembali di iNews Prime, pemirsa, Polda Metro Jaya memastikan kematian diplomat muda akibat tidak adanya pertukaran oksigen di saluran pernafasan atas sehingga membuat mati lemas. Di Reskrimum Polda Metro Jaya juga menyebut Aryan Daru tewas tanpa adanya keterlibatan pihak lain. Ya, dalam konferensi pers sore tadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra menyatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan terhadap kematian diplomat telah dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan berbasis scientific crime investigation. Di Reskrimum Polda Metro Jaya menyimpulkan bahwa kematian diplomat muda Aryan Daru Pangayunan meninggal dunia tanpa keterlibatan pihak lain. Indikator daripada kematian daripada ADP ini mengarah pada indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain. Selanjutnya, dari hasil pemeriksaan terhadap toksikologi yang dilakukan oleh Puslapor Baris Krim Polri terhadap sampel-sampel organ yang sudah setelah dilakukan otopsi, baik itu dari otak, empedu, limpa, hati, ginjal, lambung, darah dan urin, ditemukan adanya kandungan parasetamol dan klorperiramin atau yang sering disebut CTM. Hal ini sesuai dengan temuan barang bukti berupa obat-obatan yang ditemukan oleh penyelidik. Selanjutnya, tim forensik dari RSCM yang melakukan otopsi terhadap tubuh korban dan melakukan pemeriksaan luar terhadap korban menemukan hasil, yaitu luka lecet pada wajah dan leher, luka terbuka pada bibir dalam, memar pada wajah, bibir dan anggota gerak atas kanan, serta terdapat tanda-tanda perbendungan. Pada pemeriksaan dalam, ditemukan darah berwarna lebih gelap dan encer, lendir dan busa halus pada batang tengkorak, sembab paru-paru, tanda-tanda perbendungan pada seluruh organ dalam, dan tidak ditemukan adanya penyakit pada organ dalam. Pada pemeriksaan laboratorium toksikologi, tidak ditemukan zat yang menyebabkan gangguan pertukaran oksigen. Tidak ditemukan adanya penyakit atau zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen pada organ
ataupun jaringan pada korban. Maka sebab kematian korban adalah akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas yang menyebabkan mati lemas. Rekan-rekan sekalian, dari serangkaian tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh penyelidik, mulai dari mendatangi TKP, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, mengumpulkan barang bukti, kemudian kita dengan melibatkan saksi ahli dan pada kesempatan yang baik ini kami akan menyimpulkan hasil daripada penyelidikan yang kami lakukan, bahwa penyelidikan yang kami lakukan, kami simpulkan belum menemukan adanya peristiwa pidana. Sementara itu terkait kematian diplomat muda Aryandaru Pangayunan, Polda Metro Jaya telah menyita 103 barang bukti. Barang bukti itu diamankan dari sejumlah lokasi. 103 jenis barang bukti itu dibagi dalam 3 klaster. Pertama, barang bukti dari kantor ADP. Lalu, barang bukti di tempat kos korban. Berikutnya barang bukti dari keluarga korban maupun dari saksi-saksi lain. Barang bukti itu kemudian dianalisis untuk menentukan penyebab kematian korban. Penyelidik mengamankan barang bukti berjumlah 103 unit barang bukti atau 103 jenis barang bukti. Adapun rincian daripada barang bukti tersebut kami bagi menjadi beberapa klaster. Yang pertama adalah klaster di mana penyidik mengamankan barang bukti tersebut di kantor korban. Kemudian yang kedua, penyelidik mengamankan barang bukti tersebut di tempat kos korban. Kemudian yang berikutnya lagi, penyelidik mengamankan barang bukti tersebut dari keluarga korban maupun dari saksi-saksi yang lain. Yang sebelum ditemukan tewas, Aryandaru sempat terlihat berada di rooftop gedung Kemlu. Selain itu, polisi juga menemukan 6 benda penting yang bisa mengungkap lebih dalam soal apa yang sebenarnya terjadi sebelum Arya meninggal dunia. Yang pertama yakni laptop kerja. Perangkat ini diduga berisi data pekerjaan penting dari Arya yang bekerja sebagai diplomat aktif di Kementerian Luar Negeri. Selanjutnya ada beberapa potong pakaian baru ditemukan di dalam tas, diduga hasil belanjaan Arya sebelum ditemukan tewas. Lalu juga terdapat beberapa obat yang dibawa Arya namun belum diungkap jenisnya. Polisi juga menemukan dokumen medis dari sebuah rumah sakit umum di Jakarta pada Juni 2025. Polisi tidak mengungkap isi dari surat tersebut karena alasan privasi. Lalu ada beberapa bukti transaksi yang mencantumkan pembelian pakaian dan kebutuhan lainnya. Lalu lokasi dan waktu pembelian menjadi petunjuk aktivitas Arya. Berbagai alat kerja seperti dokumen cetak, alat tulis, dan map kantor juga ditemukan, memperkuat bahwa Arya memang datang ke kantor malam itu.